Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Tri Rahmania dengan NIM 19060126. Di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab neoklasik. Yang pertama yaitu pendekatan marginal. Analisis marginal merupakan pengaplikasian kalkulus diferensial terhadap tingkah laku konsumen dan produsen serta penentuan harga-harga di pasar. Sejak terjadinya marginal revolution tersebut, pembahasan ekonomi makin bersifat mikro. Menurut Hendrik Goosen, konsep marginal menjelaskan kepuasan atau utilitas dari pengkonsumsian suatu barang. Tambahan dari pengkonsumsian suatu barang akan semakin turun jika barang yang sama dikonsumsi semakin banyak. Kemudian hal ini lebih dikenal sebagai hukum Goosen pertama. Yang kedua yaitu mazhab Austria. Para pendukung dan pemakai konsep marginal kebanyakan berasal dari Universitas Wina Austria. Dengan pandangan mereka sendiri-sendiri, yaitu penerapan dalam pengembangan teori-teori mereka, diantaranya yaitu yang pertama Karl Meyer mengembangkan teori utilitas marginal yang ternyata membawa pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan teori ekonomi. Yang kedua yaitu Frederick von Wieser mengembangkan teori utilitas Meyer dengan menambahkan formulasi biaya-biaya oportunitas. Yang ketiga Eugen von Bauer mengembangkan teori tentang modal dan teori tentang tingkat suku bunga. Yang ketiga yaitu mazhab Lausanne. Walras dianggap sebagai pendiri aliran atau mazhab Lausanne. Ia menjelaskan teori keseimbangan umum suatu faktor atau bagian ekonomi akan membawa perubahan pada variabel-variabel lainnya dalam sistem ekonomi tersebut secara menyeluruh. Yang keempat ada mazhab Cambridge. Tokoh utama dari aliran neoklasik ini adalah Alfred Marshall. Dia dianggap sebagai pelopor aliran atau mazhab Cambridge di Inggris dengan buku yang paling berpengaruh adalah Principles of Economics. Marshall menggabungkan dua teori konsep antara konsep harga dari sisi produsen yang diambil dari kaum klasik dan kepuasan marginal dari sisi konsumen yang diambil dari kaum marginal. Menurutnya, selain biaya-biaya harga juga dipengaruhi oleh unsur subjektif lainnya, baik dari pihak konsumen maupun pihak produsen. Bagi Marshall, harga terbentuk sebagai integritas dua kekuatan pasar, yaitu penawaran dari produsen dan permintaan dari konsumen, sehingga pertemuan tersebut yang menentukan harga pada pasar. Yang kelima, persaingan monopolistik dalam pasar dan pasar persaingan tidak sempurna. Pada awalnya, sebelum abad 20, tokoh-tokoh klasik maupun neoklasik tidak mempersoalkan apakah pasar dalam kenyataan sehari-hari betul-betul mencerminkan pasar persaingan sempurna atau tidak. Akan tetapi setelah abad 20, Sraffa, profesor ekonomi dari Harvard, memperhatikan bahwa dalam kenyataan pasar persaingan sempurna tidak dapat diterima begitu saja. Saat ini perusahaan besar telah banyak. Mereka menyadari jika mereka mengubah keputusan output atau penawaran, harga akan berubah. Oleh karena itu, Sraffa memusatkan perhatian pada pasar monopolistik dalam bukunya The Theory of Monopolistic Competition. Yang terakhir yaitu games theory dan informasi asimetris. Konsep games theory sudah diletakkan oleh Cournot tahun 1838 dan Bertrand tahun 1883. Mereka mengembangkan model aksi-reaksi dalam pasar duopoli.
Model ini dikembangkan lebih lanjut oleh Edgeworth tahun 1925 dan semakin kukuh sebagai teori melalui kerja John von Neumann dan Oscar Morgenstern. Konsep ini disempurnakan oleh Nash tahun 1950 untuk menganalisis situasi kepentingan pelaku ekonomi yang tidak berlawanan. Dari sinilah muncul istilah keseimbangan Nash, yaitu situasi saat para pemain tidak tertarik lagi mengubah tindakannya karena harapan atau ekspektasi setiap pemain tentang dan terhadap pemain lainnya ternyata benar. Konsep ini kemudian dikembangkan Nash bekerja atas asumsi informasi yang simetris, artinya tiap pemain memiliki informasi yang sama. Oleh pakar lainnya seperti John Harsanyi dikembangkan konsep ini yang beroperasi dalam situasi informasi yang bersifat asimetris. Kemudian Shelton mengembangkan untuk situasi yang dinamis. Perubahan tindakan seorang pemain tidak hanya ditentukan oleh kenyataan apakah ada peluang untuk memperbaiki posisinya atau tidak, akan tetapi juga oleh informasi yang dimiliki. Permainan tersebut akan berlangsung atau tidak, atau sederhananya konsep ini mengaruhi strategi setiap orang dalam permainan.